Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa dimanapun saja berada, saya akan membacakan sebuah berita dengan judul Ambisi usung capres sendiri, koalisi pemerintah diramal bubar jalan. rm.id. Rakyat Merdeka. Koalisi partai politik pendukung pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin bakalan bubar pada pemilu 2024. Ramalan ini diungkapkan salah satu anggota koalisinya, Partai Persatuan Pembangunan. Salah satu indikasinya akan muncul 2 atau lebih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Direktur Eksekutif Foxpol Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago, setuju dengan prediksi P3. Jika presidensial threshold masih 20%, kemungkinan ada 3 poros koalisi pasangan capres-cawapres pada pemilu 2024. Akan ada 3 calon maksimal, kata Pangi kepada Rakyat Merdeka tadi malam. Bangunan koalisi parpol dalam Pilpres, kata Pangi, ada 3 dasar, yakni kedekatan ideologis, kedekatan visi, misi dan agenda, serta transaksional pragmatis. Kebanyakan yang transaksional, kecuali yang ideologis seperti PD Perjuangan dan PKS, nggak bakal ketemu itu di nasional, terangnya. Dari simulasi yang ramai beredar saat ini, prediksi koalisi partai pertama, yakni poros partai papan tengah PKS, Demokrat, P3, dan PAN, yang bisa jadi satu poros. Poros kedua bisa PDIP, Nasdem, dan PKB. Poros ketiga bisa Gerindra dengan sisanya, atau Partai Golkar juga bisa jadi poros sendiri dengan menggandeng satu partai. Sebenarnya ada 3 partai besar yang selama ini jadi poros utama atau juru penentu. Peta Pilpres kan selama ini ditentukan Gerindra, PDIP, dan Golkar. Yang lain jadi pengikut saja paparnya. Pangi berharap pada pemilu 2024 peta partai koalisi saat Pilpres tetap bertahan hingga 5 tahun masa pemerintahan. Tidak seperti pada 2019, koalisi partai yang kalah malah bergabung dalam pemerintahan. Ini agak aneh, cuma di Indonesia lawannya masuk pemerintahan. Gerindra, PAN, P3 kan masuk. Kalau begini oposisi akan lemah. Bangunan koalisi kita dibentuk setelah pertarungan, tuturnya. Jika mengulangi praktek ini di 2024, bisa dipastikan jalannya pemerintahan akan ugal-ugalan. Partai oposisi yang minim di parlemen suaranya tak akan dianggap. Sekarang kan Demokrat dan PKS tidak didengar. Tidak ada check and balances. Tidak sehat, pungkasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum P3, Arsul Sani, menilai koalisi Jokowi Ma'ruf bakal bubar pada pemilu 2024. Dia menduga pasangan capres-cawapres akan lebih dari 2. Sangat memungkinkan untuk partai-partai koalisi ini membelah diri menjadi pengusung 3 paslon Pilpres, kata Arsul. Ya. Dalam perhitungannya, Partai Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintah bisa membuat poros sendiri. Artinya bukan tidak mungkin Pilpres 2024 akan diikuti 4 pasangan capres-cawapres. Arsul justru lebih setuju paslon di Pilpres 2024 lebih dari 2, supaya pembelahan masyarakat di Pilpres 2019 tak terulang kembali. Lalu dengan siapa P3 akan berkoalisi di 2024? Wakil Ketua MPR ini menjawab diplomatis, keputusannya melalui forum Mukernas Partai. Masih membangun komunikasi awal dengan berbagai pihak. Semoga saja paslonnya lebih dari 2, pungkasnya. Itu tentu harapan kita bersama ya. Tentu semakin banyak calon itu semakin bagus. Semakin memberikan pilihan yang banyak kepada rakyat ya. Ya, semakin banyak calon, semakin banyak pilihan. Semakin banyak pilihan tentu itu semakin bagus. Artinya banyak variasi yang bisa kita pilih. Banyak variasi yang bisa kita pilih untuk kita jadikan sebagai calon pemimpin di masa-masa yang akan datang. Dan juga dengan semakin banyak calon, maka semakin kecil juga keterbelahan yang terjadi di masyarakat.
tidak seperti di Pilpres 2024 dan Pilpres 2019. Inilah sebenarnya salah satu alasan mengapa para tokoh-tokoh kita ya yang sangat getol ingin meniadakan presidensial threshold ini. Salah satu tujuannya adalah agar banyak calon yang maju, sehingga dengan banyaknya calon maka akan semakin kecil keterbelahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Soalnya kalau hanya 2 calon itu kan berhadap-hadapan ya. Pendukungnya itu berhadap-hadapan, panas-panasan. Sehingga itu yang menyebabkan disintegrasi bangsa ini yang sampai hari ini kita masih merasakan efek dari keterbelahan tersebut. Ada cebong, ada kampret, ada buzzer, ada lain sebagainya. Yang dimana ini tidak pernah kita dengar, istilah-istilah ini tidak pernah kita dengar pada periode 2004-2009 ya. Di pemilu 2004-2009. Kenapa? Karena memang pada saat itu banyak calon yang maju ya. Banyak calon yang maju pada saat itu, sehingga perpecahannya rakyat Indonesia itu ya hanya sedikit saja. Kalau sudah setelah selesai pemilu ya sudah tidak ada keterpecahan ya, sudah pemilu ya pemilu. Pak SBY bisa sehingga kritik, anggaplah misalnya ketika Pak SBY menjadi presiden selama 10 tahun, itu kritiknya Pak SBY itu tidak ada yang sakit hatinya yang sampai mendalam gitu maksudnya. Ya kritiknya hanya sebatas kritik kebijakan, SBY dianggap lamban dan sebagainya. Tidak sampai kepada, mohon maaf, misalnya sampai hari ini Pak Jokowi dituduh sebagai seorang PKI. Itu tuduhannya ya kan di media sosial, yang ditampilkan di tengah masyarakat. Bahkan beliau kritiknya itu bukan kritik kebijakan, bukan kritik lebih kepada fisik, lebih kepada keluarga, lebih kepada apalagi dan sebagainya yang tidak produktif lah. Seharusnya kalau mengkritik Jokowi itu kritik kebijakannya, jangan sampai saya sekarang, apalagi yang tengah hot sekarang itu, sampai beliau dituduh memiliki ijazah palsu. Itu kan suatu yang mustahil sekali, tidak mungkin lah presiden akan memiliki ijazah, akan menggunakan ijazah palsu sebagai syarat administrasi untuk maju sebagai calon wali kota, calon gubernur, bahkan calon pemimpin tertinggi. Itu adalah hal-hal yang tidak masuk di akal bagi saya. Tidak mungkin Pak Presiden kita akan memiliki ijazah palsu. Kenapa hal tersebut bisa muncul? Itu kan lebih ke sentimen, ya, lebih ke sentimen karena kebencian, bukan karena faktor-faktor yang lain seperti yang saya sebutkan tadi. Maka dari itu saya sangat berharap sekali di Pilpres 2024 itu adalah calonnya lebih dari 2. Indonesia tidak hanya terbatas pada Ganjar, Anies, Prabowo. Padahal masih banyak putra-putri terbaik bangsa ini yang memiliki potensi, yang memiliki kehebatan, memiliki kecerdasan untuk memimpin bangsa ini. Seandainya saja presidensial threshold itu tetap diadakan, akan tapi porsinya sedikit. Anggaplah 0,5% misalnya, atau 3%. Ya, tentu itu kan akan menimbulkan persaingan yang sehat. Siapapun, anggaplah itu akan memberikan peluang yang besar kepada siapapun yang ingin maju sebagai calon presiden. Tidak hanya didominasi oleh partai-partai besar seperti PDI, Golkar, Gerindra, dan itu kan 3 partai kelas atas pada hari ini. Sekali lagi, kita merindukan bangsa Indonesia yang rakyatnya bersatu, tidak ada istilah cebong, kampret, kadrun, ya, dan istilah-istilah yang radikal, intoleran. Kan itu tidak pernah kita dengar terjadi di periode 2004-2009. Salah satu, anggaplah dari 2004 sampai 2014 maksud saya. Ya, semoga saja ya prediksi dari Arsul Sani, Wakil Ketua MPR RI ini bisa terwujud, sehingga meskipun pada saat ini para partai-partai ini masih sangat loyal kepada Pak Jokowi, tapi kita tidak tahu satu tahun menjelang Pak Jokowi
turun dari jabatannya, bisa jadi mereka akan menjauhi Pak Jokowi untuk membuat partai koalisinya masing-masing. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.